Pada kesempatan siang ini, insya Allah kita akan melanjutkan bahasan kita dari eh, tema atau bahasan yang berkaitan dengan Sirah Nabawiyah yang sudah sempat kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Tapi begini, eh, supaya bahasan yang sebelum-sebelumnya ini tidak menguap begitu saja, kita ingin coba meringkaskan terlebih dahulu beberapa bahasan yang sudah sempat kita kaji pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Pertama, tentu kita eh, sudah menyepakati bahwa buku yang dijadikan acuan adalah bukunya Imam Nawawi, Sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karya Imam Nawawi. Jadi ini artinya buku aslinya berbahasa Arab, kita menggunakan versi terjemahan yang diterbitkan oleh Pustaka Ibnu Umar. Kemudian penulisnya juga kita kenal sebagai salah seorang ulama yang diakui kepakarannya dan tidak ada satupun di antara kita yang meragukan kepakaran Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Keahlian beliau dalam bahasa, kemudian dalam uh, fikih, usul fikih, demikian pula pada bahasan tentang sejarah. Dan itu sebabnya kenapa kita pilih buku Imam Nawawi ini. Kemudian buku ini juga kita pilih karena penyajiannya sangat sederhana. Disajikan dengan ulasan, bahasan yang simple, yang sederhana, yang uh, kita yakin atau dalam pemahaman kita, insya Allah kita mudah, ya, masyarakat luas, ya, termasuk kita ini yang ilmunya tidak mendalam, tidak luas, ya, uh, tidak sulit untuk memahami apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi karena sajiannya sangat sederhana. Tetapi kelebihannya, sajian beliau ini sederhana, tetapi bahasannya begitu luas. Dan itu kita bisa lihat pada beberapa ulasan pada saat membahas beberapa sub-bahasan tentang Sirah Nabawiyah, nampak terlihat begitu kaya ulasan yang beliau sampaikan. Mulai dari kelahirannya, atau di awal sekali disebutkan nama dan nasabnya disebutkan lengkap, sampai dengan Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian setelah itu masuk ke bahasan tentang nasabnya, kemudian ayahnya, ibunya, lalu orang-orang dekatnya, ada anaknya, kemudian pada pembahasan kelahiran dan wafat, kemudian sampai dengan penguburan. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan bagaimana awal masa kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat kita membahas awal masa kehidupan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Imam Nawawi melanjutkan bahasannya dengan tema yang berhubungan dengan syama'il atau sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan waktu itu kita agak perluas bahasannya berkaitan dengan syama'il atau kehidupan Nabi sifat baik fisik maupun akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahasan berikutnya adalah anak-anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dilanjutkan dengan paman-pamannya, kemudian bibi-bibinya. Dan itu sampai dengan halaman 50 dari buku terjemahannya. Nah, setelah itu, setelah sampai di bahasan paman dan bibinya, kemudian bahasan berikutnya adalah berkaitan dengan istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, coba saya tampilkan slide-nya. Ya, kemudian sudah bisa dilihat. Kita lihat sama-sama di sini. Istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita bisa lihat di sini. Imam Nawawi menyebutkan, dan ini sekali lagi
acuan kita dari apa yang disajikan oleh Imam An-Nawawi. Jadi eh, kita tidak menggunakan buku yang lain, kecuali kalau buku yang lain itu hanya sifatnya untuk sebagai penjelas. Tetapi untuk hal-hal yang sudah jelas, apalagi kita ini mengkajinya ingin menggali apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi sehingga penjelasannya tidak perlu terlalu melebar kemana-mana. Ya, kita bisa lihat di sini istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Nawawi rahimahullah taala, beliau sebutkan di sini ada yang pertama adalah Khadijah, kemudian Saudah, kemudian Aisyah, kemudian Hafsah, Ummu Habibah, Ummu Salamah, Zainab binti Jahsh, Maimunah, Juwairiyah, dan Sofiyah. Nah, kemudian beliau kasih keterangan di sini, kami akan menyebutkan biografi mereka. Artinya biografi mulai Khadijah, Saudah, Aisyah, Hafsah, Ummu Habibah, Ummu Salamah, Zainab binti Jahsh, Maimunah, Juwairiyah, dan Sofiyah. Beliau akan beliau sebutkan, tapi coba kita lihat di sini kata beliau ini, yang kata beliau akan disebutkan biografinya ini, maksud beliau adalah di bukunya Tahdzibul Asma'i wal Lughat. Jadi supaya kita tidak salah paham, karena nanti bisa jadi pada saat kita membaca itu, kok kita sampai akhir buku nggak ketemu bahasan biografinya Khadijah mana? Katanya sudah disebutkan, nanti akan dijelaskan biografinya. Kemudian Aisyah, lalu Zainab binti Jahsh, ada Maimunah, ada Juwairiyah, ada Sofia, dan seterusnya. Sekian banyak istri-istri Nabi SAW yang sudah disebutkan tadi, tapi mana itu? Nah, kita perlu sampaikan bahwa buku ini, buku Sirah Nabawiyah atau Sirah Nabi SAW karya Imam Nawawi ini adalah potongan dari buku yang berjudul, nih, judulnya di hadapan kita, Tahdzibul Asma'i wal Lughat. Jadi, aslinya buku Tahdzibul Asma'i wal Lughat itu berjilid-jilid. Ya, kebetulan saya punya bukunya, dan berjilid-jilid. Nah, tentu kalau berapa jumlah jilidnya tergantung nanti cetakannya. Karena setahu saya lebih dari satu cetakan. Tapi di jilid pertama ada bahasan Sirah Nabawiyah. Nah, bahasan Sirah Nabawiyah inilah yang diambil kemudian jadi buku kecil yang ada di hadapan kita ini. Jadi aslinya buku ini bukan khusus untuk Sirah Nabawiyah. Aslinya Tahdzibul Asma'i wal Lughat itu ada Sirah Nabawiyahnya, ada biografi sahabat, ada tabi'in, dan ada beberapa ulama. Ada beberapa rawi hadis. Dan daftarnya panjang sekali, berjilid-jilid. Dan jumlah nama yang dimasukkan bukan lagi ratusan. Jadi namanya, nama orang yang disebutkan biografinya sangat banyak. Nah, Sirah Nabawiyah kebetulan ada di bagian awal dan isinya bagus lalu diambil. Nah, tapi karena beliau Imam Nawawi mengatakan di sini dan beliau menyebutkan kami akan menyebutkan biografi mereka insya Allah sebagai bentuk amanah pada saat menerjemahkan diterjemahkan apa adanya. Jadi tidak dikurangi, tapi dikasih keterangan supaya tidak salah paham. Jadi jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, para pembaca yang membaca buku ini jangan salah paham. Kok sampai akhir buku saya nggak ketemu mana biografinya Ummu Salamah, Ummu Habibah itu mana? Ada di buku aslinya, yaitu Tahdzibul Asma'i wal Lughat, bukan di buku Sirah Nabawiyah ini. Karena memang aslinya buku ini adalah bagian dari kitab Tahdzibul Asma'i wal Lughat. Nah, kebetulan Sirah Nabawiyah itu bagian dari muqaddimahnya atau bagian dari awal buku. Jadi muncul bahasan Sirah Nabawiyah di bagian awal dari buku yang kebetulan kalau melihat isinya seperti yang kita sudah ketahui bersama, ulasannya Masya Allah luar biasa.
Nah, kemudian di sini ada catatan lagi, namun pengarang luput menyebutkan Ummul Mukminin Zainab bintu Khuzaimah. Karena ada dua Zainab. Zainab bintu Jahsh dan Zainab binti Khuzaimah. Yang biasa disebut dengan Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Kenapa? Karena suka berderma, suka membantu, suka menyantuni fakir miskin. Nabi SAW menikahinya setelah pernikahannya dengan Hafsah. Dan Zainab ini hidup bersama Nabi SAW selama 2 atau 3 bulan, kemudian meninggal. Nah, dan tidak ada seorang pun dari istri-istrinya, istri-istri Nabi SAW yang meninggal semasa hidup beliau kecuali Zainab bintu Khuzaimah ini. Dan tentu sebelumnya ada Khadijah. Karena pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah itu pernikahan pertama, dan pada saat itu beliau ketika menikah dengan Khadijah, Nabi SAW tidak menikah dengan wanita yang lain. Jadi beliau menikah dengan Khadijah dan tidak menikah dengan yang lain. Setelah Khadijah wafat, kemudian Nabi SAW menikah dengan istri-istri yang lain. Nah, dari sekian banyak istrinya ini, kemudian terdapati semua istri-istri Nabi SAW yang dinikahi setelah setelah wafatnya Khadijah, semuanya sampai akhir hayat Nabi SAW masih hidup kecuali Zainab binti Khuzaimah. Jadi Zainab binti Khuzaimah itu wafat ketika Nabi SAW masih hidup. Jadi di sini berketerangan tidak ada seorang pun dari istri-istrinya yang meninggal semasa hidup beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali Zainab binti Khuzaimah. Dan sebelumnya Khadijah, karena memang pernikahan Nabi SAW dengan istri-istri yang lain setelah wafatnya Khadijah. Dan ada catatan penting juga di sini bahwa salah satu keistimewaan atau kekhususan yang ada pada sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak berlaku bagi umatnya adalah bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam boleh menikahi lebih dari 4 istri. Dan ini hanya khusus untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat, tabiin, ulama, selevel apapun, demikian pula umatnya secara keseluruhan, tidak boleh menikah lebih dari 4. Nah, nanti beliau juga Imam Nawawi mengingatkan hal ini pada halaman 78 dalam kitab aslinya. Nah, sekarang kita kembali ke atas. Nah, di sini kemudian disebutkan semuanya ada 9 setelah Khadijah. Mari kita hitung sama-sama. Di sini artinya 9 setelah Khadijah, karena memang pernikahannya yang pertama dengan Khadijah, kemudian Khadijah wafat, baru menikah dengan yang lain. Nah, 9 itu siapa saja? Yang pertama Saudah, yang kedua Aisyah, yang ketiga Hafsah, yang keempat Ummu Habibah, yang kelima Ummu Salamah, yang keenam Zainab binti Jahsh, yang ketujuh Maimunah, yang kedelapan Juwairiyah, yang kesembilan Sofiyah. Nah, tadi kita sampaikan bahwa ada yang terlewat, yaitu Zainab binti Khuzaimah. Tapi dengan yang disebutkan di sini, ada satu yang luput atau terlewatkan. Nah, kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menikah dengan wanita lain semasa hidupnya Khadijah. Jadi artinya ketika Khadijah masih hidup, menikah hanya dengan Khadijah. Tidak ada istri keduanya atau istri ketiganya. Pernikahannya hanya dengan Khadijah. Sampai Khadijah wafat.
Nah, kemudian catatan penting yang lain dari istri-istri Nabi SAW yang lainnya, bahwa semua istri-istri Nabi SAW yang lain itu, selain Aisyah, semuanya bukan gadis, artinya janda. Hanya Aisyah yang masih gadis. Sementara yang lainnya, artinya kalau kita menyebut dari mulai sebutkan di sini Khadijah, Saudah, Hafsah, Ummu Habibah, Ummu Salamah, Zainab binti Jahsh, Maimunah, Juwairiyah, Sofia, semuanya adalah janda. Yang gadis hanya Aisyah radhiyallahu anha. Tentu dengan usia yang berbeda-beda, dengan umur yang berbeda-beda, beragam. Nah, kalau kita mau kembangkan lebih lanjut pembahasan ini, tentu akan ada bahasan yang lebih, ya, bisa lebih luas atau lebih dalam terkait dengan bahasan ini. Misalnya, kalau kita membahas lebih lanjut tentang bagaimana hubungan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan istri dan mertuanya, dengan istri dan mertuanya. Maksudnya begini, pada saat kita menyebut misalnya Aisyah radhiyallahu anha, kita semua ketahui Aisyah adalah putri dari Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah putri dari Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kita semua ketahui sahabat Nabi SAW yang sangat dekat. Jadi hubungan Nabi SAW dengan Abu Bakar, dan Abu Bakar termasuk salah satu di antara sahabat yang paling awal masuk Islam. Kalau dibuat 5 urutan orang yang paling awal masuk Islam, salah satu yang masuk dalam 5 teratas adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, Abu Bakar ini, ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau sahabat dekat tapi juga sekaligus berarti besan. Mertua, ya. Mertua dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau kita lihat usianya, usia Abu Bakar itu 2 tahun lebih muda daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Supaya kita bisa membayangkan, Abu Bakar itu lebih muda dari Nabi SAW 2 tahun, atau Nabi SAW lebih tua 2 tahun daripada Abu Bakar. Jadi usia Nabi SAW sebagai menantu itu lebih tua daripada usia mertuanya. Lebih tua daripada usia mertuanya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Selisih berapa tahun? 2 tahun. Jadi Abu Bakarnya lebih muda 2 tahun. Artinya kita supaya kita bisa membayangkan, kemudian kita bisa mendapatkan gambaran bagaimana hubungan Nabi SAW dengan istrinya, kemudian dengan mertuanya. Lalu Sofia, atau kemudian di sini ada Hafsah. Hafsah adalah putrinya Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab, kita semua ketahui, sahabat yang dekat dengan Nabi SAW, dan usianya juga lebih muda. Artinya biar supaya kita punya gambaran bahwa bisa jadi antara menantu dan mertua itu usianya dekat, tidak jauh. Jangan selalu dibayangkan bahwa usia menantu dan mertua itu selalu dengan selisih yang jauh. Pada banyak kasus iya, tetapi pada kasus-kasus yang lain bisa jadi seperti yang kita dapati pada pernikahan. Nah, itu kalau kita mau kaji lebih lanjut atau lebih dalam tentang usia Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan usia Abu Bakar, usia Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Umar, yang hubungan antara menantu dan mertua. Kemudian, kalau mau kita lihat lagi, juga ada yang sebaliknya, seperti pada kasusnya
Kalau 4 khulafaur rasyidin, 2 tadi Abu Bakar dan Umar adalah mertua, sementara Utsman dan Ali adalah menantu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ketahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan putrinya dengan Ali bin Abi Thalib. Juga menikahkan 2 putrinya dengan Utsman bin Affan, tapi 2 itu tidak langsung sekaligus, tapi proses pernikahannya dengan yang pertama, kemudian wafat. Setelah wafat, kemudian Utsman bin Affan menikah dengan putri Nabi SAW yang lain setelah wafatnya. Jadi 4 khulafaur rasyidin, Abu Bakar dan Umar, adalah mertua Rasul SAW. 2 khulafaur rasyidin berikutnya, Utsman dan Ali, adalah menantu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hubungan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang dekatnya. Nah, ini bagian berkaitan dengan nama-nama istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita lihat pada halaman berikutnya. Pada paragraf berikutnya, adapun wanita-wanita yang pernah dicerai oleh Nabi SAW semasa hidupnya, maka tidak kami sebutkan karena ada banyak perbedaan pendapat. Jadi ada perbedaan pendapat, dan perbedaan pendapatnya antara satu dengan yang lainnya bukan cuma sekitar 2 pendapat, tetapi karena banyak, maka tidak disebutkan karena memang buku ini bukan bermaksud untuk menjelaskan detail-detail. Karena kalau menjelaskan detail-detail bukan di sini tepatnya. Nah, berikutnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki 2 hamba sahaya, budak wanita. Ini didomahkan di sini jadi Suriah. Niatnya budak atau hamba saya yang dimiliki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua ketahui bahwa budak ini, apalagi di awal Islam dan sebelumnya di masa jahiliyah, dikenal. Syariat Islam adalah syariat yang mengupayakan penghapusan budak dengan berbagai cara. Ada yang caranya dibangun kesadaran, nasihati, diingatkan, dan seterusnya. Tapi ada yang untuk membebaskan budak. Ada yang dengan syariat. Barang siapa yang melakukan perbuatan seperti ini, maka kafaratnya adalah memerdekakan budak. Misalnya, pada bulan Ramadan, orang puasa, kemudian dia sengaja melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, maka kafaratnya, atau kemudian ada yang lain, dan kafarat-kafarat seperti itu yang beragam. Salah satu di antara bentuk kafarat adalah dengan memerdekakan budak. Artinya, untuk mendapatkan budak itu susah, tapi untuk melepaskannya mudahnya luar biasa. Ini mekanisme syariat untuk menghapuskan perbudakan. Sehingga dengan proses berjalannya waktu akan habis. Karena apa? Karena prosesnya begitu banyak. Selain juga itu ada pemahaman yang dikenalkan atau disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian di sini ada 2. Yang pertama,
Maria. Sebenarnya tulisan Arabnya Maria. Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah ini adalah ibu dari putra Nabi SAW yang namanya Ibrahim, yang sempat kita bahas. Nah, ini Maria Al-Qibtiyah. Qibti. Jadi ibu dari anak Rasul SAW yang namanya Ibrahim, yang wanita ini dihadiahkan oleh Muqawqis, penguasa Iskandaria, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi SAW mendapatkannya dari penguasa di Mesir. Selanjutnya ada yang kedua adalah Royhana binti Zaid. Ada yang mengatakan Royhana binti Syam'un. Coba lihat, kemudian Nabi SAW memerdekakan. Kemudian Nabi SAW memerdekakannya. Selanjutnya, di paragraf paling akhir dibahas tentang istri-istri Nabi SAW. Diriwayatkan kepada kami dari Qatadah, beliau mengatakan bahwa Nabi SAW menikah dengan 15 wanita. Enggak, dia maksudnya menjadi istri dan lalu kemudian terjadi proses hubungan suami istri dengan mereka 13 di antara mereka. Lalu menghimpun 11 orang dari mereka, ya, dikumpulkan, dan kemudian beliau berumah tangga dan masing-masing mendapat tempat tinggal atau punya tempat tinggalnya sendiri. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, ini kata ada, beliau meninggalkan 9 istrinya. Nah, kalau dengan keterangan ini 9, maka yang disebutkan di awal tadi ada yang terluput, ada yang kurang, yaitu setelah kalau disebutkan Zainab bintu Jahsh, ada Zainab bintu Khuzaimah. Dan ketika Nabi SAW meninggal, masih ada 9 istri Nabi SAW yang masih hidup. Nah, ini yang disampaikan oleh Imam Qatadah. Ini Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, beliau seorang tabi'in, salah seorang yang hidup di zaman tabi'in. Nah, di sini ada catatan kaki di bagian akhir. Ada buku dengan judul Tasmiyah atau Tasmiyatu Azwajin Nabi wa Auladihi, karya Ubaidah, di halaman 78 sampai 80. Daftar tersebut bisa didapatkan. Kemudian Al-Isti'ab karya Imam Ibn Abil Bar. Nah, kemudian beliau mengatakan, Imam Ibn Abil Bar mengatakan, adapun wanita-wanita yang diperselisihkan, itu wanita yang sudah beliau gauli lalu beliau ceraikan. Atau sudah akad tapi belum terjadi hubungan suami istri. Atau beli pinang tetapi tidak jadi akad. Jadi baru dilamar terus nggak jadi. Belum sampai akad. Nah, itu yang kemudian status mereka inilah yang diperselisihkan. Dihitung istri apa enggak? Karena dia mengatakan belum, karena ini kan baru cuma dipinang, belum sampai akad. Ada yang sudah akad, tapi belum sampai hubungan suami istri. Maka kemudian ada yang mengatakan ini nggak masuk, nggak dihitung. Ini nggak dihitung sebagai istri. Makanya ada perbedaan pendapat tentang sebab-sebab. Nah, kemudian sebab beliau menceraikan juga ada perbedaan pendapat dengan para ulama. Sehingga
sulit untuk dipastikan seperti apa. Nah, ini bahasan kita untuk kesempatan siang ini, yaitu bahasan yang berkaitan dengan istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita bisa ambil. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih Ustaz.